Ini adalah season 2 dari komik Demon Celestial Material Art ya. Jadi part 17 kemarin adalah akhir dari season 1. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita ke part 18 season 2 part 1. Terlihat di suasana di sebuah kastil dengan aura yang merah sangat pekat. Di sana seseorang berkata, "Hah? Apa maksudmu?" Rupanya itu adalah demon champion kita, yaitu Deimos. Dia berbicara pada sekretarisnya. Dia berkata, "Tower of Trial, apa-apaan itu?" Sekretaris berkata, "Itu adalah area tidak diketahui yang mengundang berbagai orang kuat dari dimensi yang sebelumnya. Aku juga tidak tahu, Tuan, tapi menurutku bagian di dalamnya terhubung dengan dunia lain. Selain itu, terdapat trial untuk para penantang di setiap lantainya juga. Mereka yang mampu melewati trial tersebut akan diberi imbalan yang sangat melimpah." Begitulah penjelasan dari si sekretaris. "Oh, begitukah? Lumayan menarik. Aku lumayan menarik." Nah, inilah dia. Muncul reinkarnasi sang Deimos Champion. Jadi, yang tadi itu adalah ingatan dari masa lalu muncul ya saat dia masih menjadi Demon Champion. Tower of Trial sangat kejam sampai banyak penantang mati di dalamnya. Lebih tepatnya, di setiap lantai terdapat berbagai kesulitan. Seiring bertambahnya ke tingkat kesulitan, maka seiring juga hadiahnya bertambah. Namun, jika seorang dapat melewati trial yang ada, Tower akan memberikan imbalan yang sangat sepadan. Muncul pun bersiap-siap untuk masuk ke Tower of Trial. Ini akan memberitahu mereka kekuatan untuk melampaui batasan diri mereka sendiri dan batasan manusia. Anda telah memasuki lantai 3 Tower of Trial. Pemberitahuan seperti itu muncul di depan muka Muncul. Jadi seperti ini ya lantai 3, kata Muncul. Terlihat sebuah gerbang atau sebuah kastil dengan gerbang yang sangat besar. Muncul masuk ke sana dan tidak ada siapa-siapa di sana. Sepi sekali. Namun di sana Muncul berkata, sepi sekali di sini." Tiba-tiba saja pemberitahuan muncul. Kes pertahanan benteng hitam, kalahkan gelombang monster dan lindungi benteng. Itu adalah kesmu sekarang. Sepertinya misi utama di lantai 3 ini melindungi benteng sambil melihat para prajurit benteng di sana yang bersiaga yang berjumlah skeleton. Skeleton ini kurasa mereka tidak terlalu cukup berguna, kata Muncul. Bola kristal yang besar itu pasti inti dari benteng ini. Namun, di sana ada yang memperhatikan Muncul. Terlihat sebuah pintu dengan mata merah di dalamnya. "Rumah, apa ada seseorang di sana? Administrator kah?" kata Muncul. Namun, seseorang itu berkata, "Penantang baru ya." Ternyata itu bukan seseorang, namun seekor gagak. "Namaku adalah Crow. Seperti yang kau lihat, aku adalah seorang pedagang." "Dari mana aku bisa melihatnya kalau kau seorang pedagang? Bagaimanapun juga aku melihatnya, kau ini cuma seorang gagak kan?" kata Muncul dalam hatinya. "Cuma itu kau pikir, administrator atau semacamnya? Cih, aku tidak mau berurusan denganmu," kata Muncul. "Ayolah Tuan, bertemu dengan administrator tidak semudah itu, kau tahu." Iya, kalau begitu aku tidak punya urusan denganmu. Sampai jumpa." Muncul pun mengabaikannya. Namun di sana si gagak terus ngotot, "Dasar penantang tidak sabaran, kau akan menyesal kalau tidak mendengarkanku sampai akhir. Ya, apalagi paling kau cuma akan bilang kalau aku bisa menggunakan poin untuk membeli sesuatu seperti informasi kan? Itu mah sama kayak di lantai 2 dong. Sementara di lantai ini, ya, aku tidak akan melakukan semacam itu." Omongannya pun langsung dipotong oleh si gagak. "Aku ini adalah pedagang sungguhan, kau tahu." "Benarkah?" kata Muncul. "Kalau begitu aku akan mendengarkanmu," kata Muncul. Si gagak pun terus berkata, "Akan kumulai penjelasannya sekarang.
Siap, siap, siap. Pertama-tama, trial di lantai 3 adalah melindungi benteng ini. Ya, aku tahu. Monster aku akan terus bermunculan secara berkala dari wormhole yang ada di jauh di sana. Monster tersebut akan datang melalui 3 rute, menyerang benteng B1, B2, B3. B1 adalah harus paling yang bagus, base 2 lumayan hancur, dan base 3 sangat hancur. Penantang harus memanfaatkan 3 base rute tersebut sampai akhir, bertahan dari gelombang monster. Para undead akan di-spawn secara berkala di setiap base, mereka akan membantumu. Base pertama durability-nya adalah 1000 dari 1000, intinya base pertama masih bagus lah. Penantang dapat berpindah ke base lainnya selama gelombang monster berlangsung jika base tersebut belum hancur. Lalu yang kedua juga, base keduanya adalah durability-nya 670 dari 1000. Sudah lumayan hancur tapi tidak terlalu parah, kata si Gagak. Yang perlu dipertahankan adalah setiap base memiliki sisa durability yang berbeda-beda. Kau harus memastikannya. Lalu yang ketiga adalah 355 dari 1000 durability-nya. Kau bisa menggunakan poin untuk memperbaiki benteng dan base-nya. Harga perbaikannya adalah 10 poin. Bagaimana, kau tertarik? Karena itulah kau pasti harus mengeluarkan poinmu, kata si Gagak. Muncul berkata dalam hatinya, aku tahu ini akan sulit, tapi apa aku harus melakukan semua itu sendirian? Apa tidak ada penantang di sini? Kata Mingchul bertanya. Rupanya kau cepat memahaminya ya. Sebenarnya trial ini dapat dilakukan oleh total 5 orang. Sudah kuduga, seharusnya aku membuat party kan? Pasti ada cara untuk mendapatkan anggota party. Beritahu aku caranya, kata Mingchul. Di sana si Gagak, sebenarnya ada party yang lain sudah menjalankan trial ini selama 12 jam. Jadi saat ini kau cuma sendiri. Benarkah begitu? Aku tidak bisa membuang-buang waktu untuk datangnya penantang yang lain. Aku sendiri pun tidak tahu kapan mereka muncul, kata Mingchul. Tapi tenang saja, kata si Gagak. Ada sebuah item untuk membantu para penantang solo yang dapat kau beli. Namun di sana langsung diignore saja sama si Mingchul. Lupakan, aku tidak akan membelinya. Mingchul yang tidak mau ditipu lagi. Ayolah, kau melakukannya sendirian tanpa persiapan. Apa-apaan itu? Memangnya kau ini sehebat apa? Mustahil kau bisa menghentikan semua monster itu seorang diri, kata si Gagak. Kita lihat saja, tidak ada yang tahu kalau belum dicoba. Mingchul pun mengeluarkan jurusnya. Karena aku meninggalkan Penggo di bumi, satu-satunya yang bisa kuandalkan adalah jeng jeng ya, Undead Warrior. Mereka pun langsung memberi salam kepada Mingchul. Salam yang mulia, salam yang mulia. Langsung Mingchul pun tidak perlu basa-basi, langsung saja kita mulai. Kita tidak punya banyak waktu, let's go. Di sana si Gagak, dua dari kalian pergi ke atas, 3 dari kalian pergi ke tengah. Baik yang mulia. Gagak itu hanya melihat dengan wow, apa-apaan itu? Toh aku bisa menggunakan mereka, kata Mingchul. Terlihat, meski sendirian aku cuma harus menghancurkan segalanya. Trial lantai 3 pertahanan benteng hitam dimulai. Akhirnya gelombang monster pertama telah muncul. Trial lantai 3 pun dimulai. Mingchul di sana berdiri dengan gagahnya membawa sebuah bendera sambil mempertahankan bentengnya. Pertama troll ya, aku pernah melihat mereka di Gate Palbok dong. Gelombang pertama adalah 20 troll. Pemberitahuan muncul. Sementara itu, rupanya Mingchul memulai dari base ketiga. Suruhlah aku datang ke base yang paling lemah. Rupanya di sana para skeleton yang berjaga di sana menembakkan beberapa anak panah crossbow yang sangat besar. Satu-satunya di sini yang berguna mungkin adalah turret itu. Rupanya bukan crossbow, rupanya senjata itu namanya turret ya. Maaf ya. Di sana panahnya langsung menusuk si orc itu. Sakit. Ini buruk, meskipun memberikan damage. Kecepatan regenerasi troll itu terlalu cepat, kata Mingchul dalam hati. Aku harus mereka mengalahkan semuanya sendiri. Baiklah kalau begitu. Mingchul pun mengeluarkan pedangnya dari ruang penyimpanan. Seng. Setelah Infinity Link Constellati.
unstable. Aku jadi tidak perlu lagi mengkhawatir soal konsumsi energi. Namun di sana, wow, kami akan menghancurkan benteng Tingsha. Sebelum omongannya selesai, mereka pun langsung ditebas kepalanya oleh Mingchul. Kecrak. Mingchul di sana sudah mendarat dengan baik. Bukankah terus setidaknya monster Rengbi? Tidak kusangka mereka sangat mudah dikalahkan. Kalau begini caranya, aku benar-benar bisa menyelesaikan trial ini sendirian loh, kata Mingchul. Aku akan meriksa keadaan base lain. Mingchul pun berteleportasi ke base kedua. Di sana, di base kedua juga sama ada troll. Ku hancurkan kepalamu, kata si troll. Di sana Mingchul sudah sampai. Rupanya para troll itu sedang menghadapi Undead Warrior. Meski sudah kuduga mereka benar-benar hebat dalam pertempuran, kekuatan dan kecepatan ukuran mereka juga beberapa level di atas monster Immortal Warrior. Dari awal kemenangan sudah dapat dipastikan, ucap Mingchul dalam hati. Di sana ada satu troll yang masih hidup, manusia kecil, dasar brengsek, kecrak. Namun sebelum selesai kalimatnya, si troll itu pun langsung dikecrak oleh Mingchul. Wajar saja kalau mereka mau melewatkan beberapa monster. Aku harus beri perhatian khusus pada monster yang mereka lewatkan. Sepertinya aku juga harus memberikan keadaan pada base pertama. Mingchul pun pergi ke base pertama. Sambil menggerutu dia berkata dalam hatinya, andai Penggu ada di sini semuanya akan lebih mudah. Siaran kok Penggu. Rupanya jalan yang harus ditempuh dari base kedua ke base pertama tidak bisa dengan teleport, harus berlari. Lalu pemberitahuan muncul, gelombang pertama berhasil dikalahkan. Gelombang berikutnya akan muncul dalam 60 menit. Aku kembali ke benteng untuk istirahat sejenak sajalah. Namun di sana, saat aku sampai di base pertama, dua Immortal Warrior dapat dengan mudah mengalahkan para troll. Karena agak sulit bagi mereka berdua untuk menangani troll sekaligus, beberapa troll mengambil jalan memutar dan berhasil merusak sedikit benteng. Untungnya aku bisa mengalahkan mereka semua dengan teknik Three Lightning Hidden Dagger. Tapi aku butuh langkah pencegahan. Bagaimana perasaanmu? Kata si gagak. Tiba-tiba ada di sana setelah berusaha menyelesaikan trial seorang diri. Tidak mudah bukan? Bagaimana kalau beli barangku bagus loh. Kau benar-benar membuatku jengkel, kata Mingchul. Ayolah kita bisa bicara secara baik-baik. Lagi pula barangku ini barang asli. Kau juga kalimat keluar dari mulutmu itu benar-benar menyebalkan. Bagaimana kalau kau menambahkan beberapa turret di sana, akan ku beri kau diskon 10%. Namun di sana Mingchul melihat situasi saat ini, setiap base perlu mengarahkan sekitar 10 turret. Aku bisa mengambilnya atau membawanya ke trial selanjutnya. Tapi bagaimana ya? Tentu saja tidak. Apa maksudmu aku tidak bisa membawa turret yang di sini ke base berikutnya? Iya, tentu saja tidak. Turret di sini sudah dipaku mati, kau tahu, kata si gagak. Aku memang harus menggunakan beberapa poin, tapi aku tidak ingin menghabiskannya terlalu banyak di sini karena aku tidak bisa mengalahkan mereka semua dengan turret. Apa aku harus benar-benar membeli item yang fungsinya hanya mengulur waktu untukku? Mingchul berkata dalam hati, pasti ada item yang lebih berguna dari turret. Kau takkan tahu di mana mungkin ini akan berguna. Sambil mengingat-ingat ucapan si singa botak itu atau si administrator. Tunggu sebentar, Mingchul mengingat-ingat hal itu. Kalau ku ingat-ingat lagi, ada seseorang memberikanku ini sebelumnya. Sambil mengeluarkan sesuatu, Mingchul berkata, ini, apa aku pernah lihat ini? Si gagak berkata, aku belum pernah lihat ini sebelumnya. Dari mana kau mendapatkannya? Itu bukan urusanmu. Kunci penyimpanan hartaku dapat dari administrator lantai 0, kata Mingchul dalam hati. Fragment of Oron, rank legendary, tipe mistik, durability-nya 500 dari 500, tersembunyi di suatu tempat penyimpanan harta. Jika menggunakan kunci tersebut di lokasi tertentu, Anda mungkin mendapatkan item berharga. Kalau aku menggunakan ini, mungkin aku bisa mendapatkan suatu barang yang berguna, kata Mingchul. Akhirnya Mingchul pun mentransferkan auranya. Lalu
terjadilah sesuatu, sebuah cahaya yang seperti laser menunjuk ke arah sesuatu. Kemana cahaya itu mengarah? Lokasi wormhole kah? Kata si Gagak. Penyimpanan hartanya ada di wormhole, kata Ming Chul. Kalau aku bisa ke sana untuk menaklukkan wormhole itu, maka aku bisa melihat penyimpanannya. Aku juga bisa mengalahkan monsternya sekaligus. Begitu ya, kata Ming Chul. Lumayan juga. Sebaiknya kau jangan ke sana, Tuan, kata si Gagak. Memangnya kenapa kau takkan bisa menaklukkan wormhole? Kau menyadarinya ya, kata Ming Chul. Ya, kau cuma memikirkan cara itu kan. Kau ingin menaklukkan wormhole, tapi tidak ada siapapun atau satupun penantang yang berhasil menaklukkannya. Ada satu monster di dekat wormhole yang melindunginya. Kau tahu, dia jauh lebih kuat dari monster summon yang ada di gelombang monster. Selain itu, siapapun yang berani macam-macam dengannya, dia akan mengejar mereka sampai ke benteng untuk membantai mereka. Rupanya begitu. Jika aku bisa bertemu dengannya dan menghadapinya, aku tidak bisa lari lagi ya. Kalau aku gagal menaklukkan wormhole, maka trialnya juga akan berhasil digagalkan. Ya, kalau begitu, tapi aku akan tetap mencobanya. Benarkah? Kata si Gagak. Penantang normal mungkin akan kembali ke base, tapi aku bukanlah penantang biasa. Aku ini si Demon Champion, kau ingat? Dalam hatinya dia berkata seperti itu. Dia monster berbahaya. Siapa takut? Bodohnya diriku jika aku tidak pergi karena takut, meskipun aku punya peta penyimpanan harta di tanganku. Inikah tempatnya? Akhirnya Ming Chul pun berhadapan dengan wormhole. Namun di sana, Tuan, seseorang berkata seperti itu. Tolong jangan mendekat lebih dari itu, dengan nada yang sayu. Dia berkata seperti itu. Ming Chul juga berkata, dari tadi aku penasaran monster kuat macam apa yang melindungi wormhole ini. Rupanya itu adalah Jiangshi, atau serupa vampir gitu ya, atau undead. Tolong jangan mendekat lebih dari itu, Tuan. Dari tadi aku penasaran monster kuat macam apa yang melindungi wormhole ya. Rupanya itu adalah Jiangshi. Sepertinya matamu cukup jeli, kata si Jiangshi itu. Tapi untuk seukuran Jiangshi kau cukup banyak bicara. Jiangshi, mayat yang memiliki semacam skill necromancy dari Jianghu, di mana teknik obat-obatan dan spell tertentu digunakan untuk mengendalikan mereka. Di sana si Jiangshi itu hanya terkejut. Dia tahu bagaimana aku dibuat. Apa mungkin kau berasal dari Jianghu? Aku punya koneksi dengan seseorang di sana, kata Ming Chul. Melihat kulitnya berwarna merah, Diablo Jiangshi dari kultus Blood ya. Bahkan kau tahu aku dari kultus Blood ya. Blood Jiangshi, sebuah mimpi buruk di Jianghu. Jianghu yang dibuat dari berbagai campuran obat-obatan dan darah manusia, kemudian menggunakan mayat seniman bela diri sebagai wadahnya. Dia benar-benar kuat karena itu adalah teknik yang mengerikan, mengkonsumsi 10 nyawa agar dapat menciptakan satu Jiangshi. Mereka pun digunakan dalam kultus Blood. Aku bertanya padamu, apa kau datang dari tempat asal yang sama denganku, kata si Jiangshi. Tidak heran kau mengingatkanku tentang dirinya. Blood Jiangshi, Strength 560, Agility 350, Endurance 350, HP 500, Mana 500. Karakteristik Defense adalah kelas S, Prison of Death kelas A, Regeneration kelas B. Skill yang terdapat pada Jiangshi adalah Blood Art, Blood Word, lalu Corporation. Menilai dari statusnya, dia bahkan lebih kuat dari Fenrir. Mode Fenrir yang kecil. Aku tahu ada seseorang yang menjaga wormhole, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang itu ternyata Blood Jiangshi yang